Perempuan berkemeja baby pink itu menggulir layarnya ke atas untuk melihat lagi 5 foto yang dikirim Nadim. Lantai 2 ruangan ini tadi heboh luar biasa, ia pun yakin lantai bawah pun tak jauh beda. Bagaimana tidak syok saat bos tiba mengirim foto-foto mesra di grup. Belum lagi dengan tubuh yang cuma tertutup selimut, apalagi Nadim yang memamerkan dada bidang dan lengan kekarnya yang selama ini selalu disembunyikan di balik kaos atau kemeja. Sejak awal, Lesya yakin jika Nadim salah kirim, karena orang waras mana yang memamerkan foto-foto macam itu di grup kerja. Tapi mereka semua pura-pura polos dan sok bodoh. Asam, sibuknya kelonan ternyata guis. Seru Eril tadi setelah mereka semua bersorak heboh. Apalagi tidak ada Arman, makin-makin riuh mereka bergosip. Beberapa dari mereka malah mendorong kursi keluar dari kubikel, agaknya melupakan CCTV yang sejak tadi tidak berhenti menyorot. Maaf Pak Wiwit, saya lagi sibuk, Lupi menambah-nambahi dengan menirukan chat Nadim sebelum foto intimnya tumpah. Aku jadi Pak Wiwit tersungging hebat sih, resepsi nggak didatengin malah ditinggal kelon huhuhu. Foto real time nggak sih itu? Real time lah jelas. Abis ngapain tuh ya Anjiwar nggak pakai baju? Pakai rek simbahnya, ya walau cuma kelihatan tali. Tipis-tipis. Sobatku mana sobatku, Rif. Sabar ya, bro. Emang mustahil bersaing sama Pak Bos. Eril mendatangi Rifki dan memeluknya dramatis. Cak, Rifki berdecak di kursinya, menelungkupkan kepala dengan malas di depan laptop yang menyala. Dari awal sudah patah hati saat tahu kalau Mbak Ruko, idola sedang menjalin hubungan dengan Pak Bos, namun kiriman foto super mesra seperti itu sudah jelas. Makin mencabik-cabik hatinya. Tentu saja emoji tertawa itu semua cuma kamuflase. Tampaknya sudah waktunya dia menghempaskan Mbak Ruko, idola dari mimpi-mimpi babu menjelang tidurnya. Aku syok, kek. Mbak Nova sampai melongo tadi. Gita ikut-ikutan, menepuk pundak Nova di sampingnya. Salah kirim itu, yakin aku, kata Rindar. Bos, waras mana yang ngirimin karyawannya foto lagi ciuman jur. Lihat aja itu bentar lagi di unsen sama bapaknya. Terpantau udah setengah jam, rek, belum di unsen. Juga, lebih semenit, guis, lebih 2 menit. Terpantau Pak Nadim nggak ngerit chat kita. Paling lagi lanjut 00. Melanjutkan yang tertunda, Lupi berseloroh. Lama-lama dah kadaluarsa itu, nggak bisa ditarik. Malah countdown, Lesya menderigus. Melihat lagi, foto-foto yang membuat dadanya serasa meledak saking panasnya. Bapak tuh ganteng banget, tapi, kenapa sih? Jemari lentik yang dilapisi kutek nude itu mengusap layar yang dipenuhi wajah Nadim. Di foto itu si lelaki tersenyum sumringah, tak ubahnya pria-pria jatuh cinta dalam film yang akhirnya mendapat cium dari kekasih. Kenapa pakai ngebaperin aku segala? Kenapa ngeistimewain aku kalau ujung-ujungnya sama cewek lain? Terbayang lagi oleh Lesya senyum dan tatap hangat Nadim padanya. Panggilannya yang apa-apa Lesya, sedikit-sedikit Lesya. Sedangkan sekarang, Nadim seolah tidak menganggapnya ada. Nggak bakal aku kayak gini kalau nggak dibaperin. Baru kali ini Nadim, terang-terangan menunjukkan urusan percintaan. Tidak biasanya, tapi, dengan wanita itu, memang tidak ada konfirmasi langsung, biar begitu. Lesya mulai bisa menarik benang hubungan Nadim dan Ami. Begitu pula yang lain, mereka seperti sudah bisa menyimpulkan kalau kemungkinan besar Ami adalah mantan istri Nadim, sementara Kanaya adalah anak sambungnya karena menurut kabar, Nadim menikahi Ami saat wanita itu berstatus janda. Satu yang masih mengganjal di kepala Lesya adalah kabar yang ia dapat dari PRT Nadim yang pernah bilang kalau mantan istri Nadim itu jahat ampun-ampunan. Benar atau tidak? Tapi jika iya, kenapa Nadim masih mau-mauan saja? Cak Upi kan sempat bertanya-tanya ya, Pak Bos. Tuh kenapa ya kayak santai nggak gugup pengen cari istri gitu. Padahal ganteng, mapan. Laki kalau udah nikah kan susah nahan. Tapi beliau kayak happy-happy aja, hormonnya kayak sama sekali nggak bergejolak. Ternyata ini jawabannya guys, sudah mendapat siraman, Eril Meriyengir. Kurang ajar sekali dia, jadi anteng. Bapak gitu ya ternyata, kekekeke. Brutal, cuy. Dari dulu keles, nggak denger apa selentingan dia Vauban sama anak kantor sebelah. Gosip hot pada zamannya, cuma kan bapaknya pinter jaga image, salah terus, ngaji terus. Gimana nih, doa Jumat masih dipimpin sama beliau apa enggak?
Hahaha, wistalah, hush, udah, Baim angkat bicara setelah dari tadi cuma menyimak. Agaknya mulai kasihan kepada Nadim yang digoreng habis-habisan. Memang, sudah rahasia umum kalau bos mereka itu tidak sealim covernya. Tahun lalu, Baim pun pernah tanpa sengaja bertemu dengan Nadim di hotel bersama perempuan. Kala itu, ya sesekali dia mengajak istrinya bermalam di hotel mahal, berdua merayakan ulang tahun pernikahan. Betapa terperangahnya saat ia berpapasan dengan Nadim yang melangkah mesra bersama seorang perempuan super cantik. Wanita itu mengamit lengan Nadim dan menyandarkan kepada di sana, mereka mengobrol sambil sesekali terkekeh. Syok, tapi Balem mencoba tenang, Nadim pun sama, pura-pura tidak melihatnya. Keesokan harinya, Nadim mengiriminya bahkan pesan itu masih tersimpan apik di ponsel Baim. Mas Baim, sorry semalam enggak nyapa. Soal kita ketemu kemarin tolong berhenti di Mas Baim aja ya cukup sampean aja yang tahu. Nggak perlu diomongkan ke anak-anak. Saat itu sudah pasti Baim cuma bisa membalas, siap pak. Memangnya apa lagi, toh Baim juga tidak berminat ember dan gibah. Lambe turahnya kantor, ini ya Eril dan Lupi. Kalau anak-anak lapangan malah lebih banyak sekali yang ember. Dalam hatinya Baim mengucap syukur karena Nadim salah kirim ke grup office dan bukannya grup orang lapangan. Anak-anak kantor cenderung lebih kalem, tidak terbayangkan betapa panas dan liar anak lapangan jika mendapat foto itu, apalagi kekasih Nadim sedang dalam keadaan yang kurang proper. Memikirkannya saja Baim sudah bergidik. Ngerinya kalau disebarkan di akun-akun alter Twitter atau apalah itu. Sebagai sesama lelaki, Baim akui para pria jika sudah bergibah itu justru kotor dan culasnya luar biasa. Udahlah, Rek, berhenti di kita aja ya gambar itu, kalau bisa dihapus. Yakin aku itu bapaknya salah kirim. Kasihan, ya cukup tahu ajalah kita, selama ini Pak. Nadim baik banget, kita dimanusiakan banget, gaji tiap tahun naik, sering traktiran, bapaknya juga care. Kalau ada kemalangan, Pak Bos sama kita baik, ya udah cukup lewat sana aja kita nilainya. Kalau misal pengin, negur beliau, privat aja. Tepat saat Baim selesai dengan kalimatnya, ponselnya yang ada di meja berdenting, berkedip, menampilkan pesan baru dari Nadim. Nadim Arif P. Pagi menjelang siang TMN 2. Sorry udah mengirim gambar yang gak sopan di grup kantor, tadi gak sengaja kepencet. Mohon maaf ya, sayangnya gambar tadi gak bisa si tarik ik. Mohon TMN 2 untuk menghapus barangkali. Fotonya udah ke save di HP masing 2. Mohon dihapus Vejaloria ya untuk kenyamanan kita semua, apalagi di situ ada Bu Jamila, mohon kesediaan. Brins untuk menghargai privasi Ibu Jamila ya, thanks. Ak 2. Selamat bekerja kembali, sorry hari ini sih gak bisa masuk kantor nanti sore kita ngumpul buat ke tempat Pak Wiwit ya. Kalau mau order makanan or minuman buat nanti siang silakan. Nanti mau dikirimin rice box dan kue sama Pak Wiwit, barangkali pengin minum mixue atau kopi di poin, silakan order, bebas, Gita atau siapa tolong diatur yaitu TMN 2. Gita Maharani siap Pak Nadim, makasih banyak Pak Nadim yurek di list, biar aku orderin. Tak lama, terdengar riuh kembali di ruangan mereka. Disogok kita, Rek, let's go, milih yang paling mahal. Mereka semua tertawa, kecuali Lesya. Aku kudu gimana? Kutaruh mana ini muka? CKK. Nadim menyisir rambutnya yang basah dengan kedua tangan setelah berdecak dan menghela napas panjang. Mumet, bagaimana tidak? Malas sekali dia membawa kakinya berkumpul dengan anak-anak kantor. Serasa tidak punya muka Nadim sekarang. Haruskah dia pakai masker atau topeng sekalian? Pun, yang membuat kepala Nadim berdenyut bukan cuma perihal rasa malunya. Tapi juga, Ami, maksud, Nadim, Ami ada di gambar itu, dalam posisi intim, pakaian minim, bagaimana jika ada satu atau dua dari mereka yang jaltil dan malah menyimpan foto itu atau bahkan disebarkan, masa ku razia satu sara. Tapi jika iya, kesannya dia sangat tidak profesional. Sekali, Nadim menceritakan kecerobohannya pada Ami, wanita itu mengomel tentu saja. Namun saat melihat Nadim yang tampak panik dan merasa bersalah berat, Ami jadi menenangkan dan berkata jika ia tidak apa-apa. Walau begitu, tetap saja Nadim masih kepikiran sampai sekarang. Mas, lama banget, kemejanya udah aku setrikain. Nadim melihat kemeja batik yang tergantung pada hanger. Licin, pasti juga wangi.
Tadi Ami bertanya baju, mana yang akan Nadim pakai kondangan dan dia menuding kemeja batik coklat yang beberapa bulan lalu dihadiahkan Savitri untuknya. Nadim tidak mengira kalau Ami akan menyetrika segala. Memang sejak pagi Ami berada di sini, Kanaya juga. Cuma, nanti saat ia tinggal ke rumah Pak Wiwit, Ami Nadim turunkan di ruko dahulu, sebelum nanti ia bawa ke sini lagi untuk menginap semalam. Tidak berani katanya tinggal di rumah besar ini sendirian bersama Kanaya. Aneh bagi Nadim, padahal ruko Ami yang jelas-jelas horor. Sedangkan rumahnya ini jelas terang dan bersih, walau keadaan sekitar tentu jauh lebih sepi daripada ruko yang ada di pinggir jalan raya itu. Makasih, Nadim menyahut kemejanya, mendekati Ami lalu mencium pelipis wanita itu. Udah kayak suami istri. Nal udah kamu mandiin? Tanya Nadim sambil mengancingkan kemejanya. Udah, di kamar mandi luar. Sekarang lagi HP-an nonton kartun. Makanya aku tinggal ke sini. Dia nggak nanyain kamu. Nanti manggil-manggil, Iho, maksud Nadim, kan jadinya canggung kalau Kanaya tahu Ami sedang berada di kamarnya. Karena, walau menginap, tentu Ami dan Kanaya dia beri kamar yang berbeda. Enggak, anteng anaknya tuh. Ami justru memeluk pinggangnya dari belakang. Dari cermin Nadim bisa melihat hidung emhangir si perempuan, tengah mengendus-endus kemejanya. Memang persis Pasutri. Mantan mana yang punya kelakuan begini? Mantan mana? Enggak ada. Nadim jadi teringat kalimat Arman siang tadi saat menelponnya sambil misu-misu karena insiden salah kirim itu. Sekarang gimana coba? Yang jelek bukan cuma image-mu tapi image-nya Ani juga. Enggak mau kan kamu anak-anak mikirnya Ami itu, oh lagi-lagi cuma ceweknya bapak, oh cuma side chick-nya bapak atau kamu rela Ami dianggap begitu sama anak-anak?